Halo, ketemu lagi dengan saya Iman Prabowo. Nah, kali ini saya akan lanjut lagi melatih traditional grip. Maaf kalau nggak kelihatan ya, kalau nggak kelihatan ini ketutupan sama right cymbal, teman-teman. Saran saya cari guru drum di kota Anda dan les drum langsung sama dia sehingga teman-teman akan bisa diajarkan dengan lebih detail. Kalau teman-teman ada di Jakarta dan mau les sama saya, di bagian bawah ada link informasi mengenai les sama saya berapa, terus alamatnya di Jakartanya di mana. Seperti itu, tinggal di deskripsi di bagian bawah dari video ini itu ada deskripsinya ya, itu ada linknya, saya kasih, diklik aja, di situ nanti ada informasi lengkap mengenai gimana les dengan saya. Oke, kita lanjut lagi. Yang video yang kemarin itu udah dilatih kan ya, harus sudah dilatih soalnya syarat untuk kita lanjut ke sini. Karena kalau belum bisa ini, kalau teman-teman belum bisa mainin begini, relax tuh, santai. Kalau belum bisa mainin ini, lebih baik tutup videonya, matiin, jangan ditonton. Karena nggak akan ada gunanya kalau teman-teman nggak bisa ini dulu. Jadi ada tahapannya. Kalau nggak bisa tapi teman-teman maksain untuk latihan, yang ada nanti malah tambah salah, tambah berantakan, tambah malah ngaco gitu. Jadi tutup aja, close aja videonya, matiin, jadi jangan ditonton. Nah, kalau teman-teman mau belajar mengenai traditional grip lebih detail, beli aja nih DVD Jojo Meyer Secret Weapons for the Modern Drummer. Ini 2 DVD, belinya di mana? Saya dulu belinya di amazon.com. Ini kalau beli di amazon.com sebulan, kira-kira sebulan baru nyampe ke Indonesia. Gitu. Terus apa lagi ya? Ini buku ini DVD bagus banget. Jadi 3 jam dia cuma ngajarin teknik tangan aja. Oke, kita lanjut lagi. Udah bisa begini. Sekarang kita akan mulai melatih jari kita. Ketika teman-teman melihat orang-orang yang memainkan begini, saya pakai jari. Misalnya kayak gitu kan, jarinya, nah ini mulai main tuh. Cara ngelatih jari begini, gimana sih cara ngelatihnya? Gini. Ini sudutnya harus dibuat miring dulu sehingga si stick ini, kita telapak tangan balikin aja dulu seperti ini, gini. Baru kemudian kita mulai mantulin. Nah, hal kayak gini nih nggak bisa diajarin lewat SMS. Soalnya banyak banget yang nanya gitu kan, Bang ajarin gue dong. Udah, lu jawab aja lewat SMS. Ini gimana cara dijelasin lewat SMS? Gimana cara dijelasin lewat tulisan? Coba ya, bayangkan tutup mata kalian, terus saya lagi ngetik. Coba tangannya dibalik, terus sticknya dipantulin. Tangan dibalik, sticknya dipantulin. Oh gini ya? Nah kan jadi ngaco kan? Ternyata kayak gitu. Jadi nggak bisa belajar lewat SMS tuh, nggak bisa gitu. Belajar lewat video ini masih mending karena ada yang dicontohin. Lebih tepatnya lagi adalah cari guru di kota Anda dan benar-benar belajar. Jadi benar-benar langsung dilihat, nih loh yang benar begini. Jadi ketika nanti kalian mencoba pun pasti akan ngalamin yang namanya salah dan guru kalian akan membenarkan. Nggak gitu, yang benar gini loh gitu. Jadi jangan coba sendiri, karena kalau coba-coba sendiri ntar akhirnya malah ngaco. Terus dan belajar drum sendiri itu jauh lebih capek, lebih butuh waktu, buang-buang waktu, buang-buang energi, buang-buang uang juga sebenarnya, karena browsing di internet kan keluar duit juga ya gitu kan. Oke, gini, dibalik begini, terus kita mulai pantulin pakai 2 jari aja dulu nih, jari telunjuk sama jari tengah ya gitu. Nah, ini nggak bisa dipelanin karena kayak dribble bola gitu kan, manfaatin si pantulan si bolanya gitu. Tuh. Oke. Nah, kalau teman-teman mau melatih cuma jari telunjuknya doang, ya udah, ini latih aja tuh jari telunjuk tuh. Kalau nggak kelihatan agak jauh ya maaf gitu. Memang solusi yang terbaik adalah cari guru drum dan les. Kalau memang teman-teman serius, itu solusi terbaik dari saya. Oke, ini gini, terus
Kalau mau melatih jari tengah, dia begini. Ini aja jari tengah. Tuh, gitu aja dulu. Kalau udah bisa, ini nggak usah terlalu ngejepit ya. Ini biasa aja, santai. Kalau udah bisa mau ganti-gantian juga boleh. Tuh, ganti-gantian antara telunjuk sama jari tengah. Walaupun memang jarang kepake, tapi buat iseng-isengan ya nggak apa-apa juga gitu kan. Ganti-gantian gitu. Oke, kalau udah bisa ganti-gantian, sekarang dua-duanya, jari telunjuk sama jari tengah bareng. Kalau mau kok disambelin sih? Jadi pedes dong. Ya kalau disambelin. Kalau mau disambilin dengan misalnya tangan kanan gitu. Saya biasanya kayak gini pakai timer gitu, misalnya latih 3 menit jadi gini aja. Dan ini mesti rutin gitu, kalau nggak rutin ntar nggak bisa lagi gitu. Jari tengahnya aja misalnya, jari telunjuknya aja misalnya, jari telunjuknya aja. Jari tengahnya aja. Jari telunjuknya aja, mau gonta-gantian. Dua-duanya. Intinya adalah jangan bosan aja latihan, dan ketika udah ngerapihin, kita itu akan jauh lebih susah karena kita harus begini terus sampai rapi benar-benar. Nah, kalau kita mau pelan misalnya, mau kenceng pelan. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, nanti di video selanjutnya saya akan ngajarin dulu ya. Pokoknya latih dulu itu aja, karena tahapan-tahapan itu harus dilatih lebih detail. Jadi jangan langsung ke tahapan yang berikutnya sebelum tahapan sebelumnya bisa dikuasai gitu loh. Sebelum ini bisa, nanti ketika kita putar begini nggak akan bisa gitu. Jadi ini aja dulu gitu. Ketika udah bisa putar begitu, kalau kita udah mulai putar begitu, tapi yang tadi ini belum bisa, nanti akan lebih susah gitu loh. Itu aja. Jadi bertahan di satu latihan sampai bisa benar-benar, baru pindah ke latihan yang berikutnya. Nah, kalau teman-teman ada di Jakarta dan teman-teman ingin les drum dengan saya, di bagian bawah dari deskripsi video ini ada saya kasih link di mana saya menjelaskan detail informasi mengenai berapa sih biayanya kalau teman-teman ingin les drum dengan saya. Terus kemudian les drumnya di mana sih? Saya buka nggak sih di Bandung? Nggak, saya cuman buka, saya cuman ngajar di Jakarta, tepatnya di rumah saya saja. Jadi saya tidak ngajar di tempat lain gitu. Jadi diklik aja di bagian bawah itu, langsung ke blog saya menjelaskan mengenai seperti apa sih belajar di saya, biayanya berapa, dan alamatnya di mana. Nah, kalau teman-teman berada di luar Jakarta, saya sangat sarankan untuk cari guru drum yang bagus di kota Anda. Pasti nemu banyak alasan yang bilang
wah nggak ada guru drum yang bagus, bohong. Saya nggak percaya, karena di dalam satu kota kan ada ratusan ribu orang, nggak mungkin pasti ada gitu. Nggak mau nyari aja, itu berarti nggak serius kalau menurut saya. Kalau teman-teman serius dengan permainan drum, teman-teman pengen berkembang, satu-satunya cara untuk mempercepat itu adalah belajar sama orang yang sudah bisa. Les drum, cari guru drum, belajar dengan dia. Karena kalau cuma ngandelin belajar otodidak aja, belajar sendirian, kalau belajar sendirian itu kita akan coba salah, dan setelah lama baru kita tahu, oh ini yang benar. Jadi proses pemborosan waktu itu sangat luar biasa besar di belajar otodidak gitu loh. Jadi kalau teman-teman ingin mempersingkat waktu, walaupun mungkin hasilnya sama, kalau belajar otodidak untuk bisa level tertentu dia butuh waktu 5 tahun. Tapi kalau belajar dengan guru, karena diajarin, ada bimbingan yang tepat, terarah segala macam, dan rajinnya tetap sama, 2 tahun cukup gitu loh. Karena dia nggak harus coba salah, dia udah langsung dikasih tahu yang benar seperti apa gitu. Oke, selamat berlatih dan sampai jumpa.